Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini, kita akan mempelajari tentang fungsi if. Minggu lalu kita sudah belajar fungsi if, itu untuk yang sederhana. Untuk hari ini kita akan mempelajari fungsi if and. Jadi gabungan ada dua if and gitu ya, if dan. Nah, ini di sini sudah Ibu siapkan data. Syarat masuk prodi fisika di sini ya. Ketentuannya apa? Di sini ada pertama nomor, kemudian ada nomor pendaftaran, asal sekolah, jurusan, keterangan. Nah, kita akan mencari keterangan. Syarat masuk prodi fisika, ketentuannya apa di sini? Di sini ketentuannya berasal dari SMA dan jurusan IPA. Nah, data yang sudah terkumpul ini nanti akan kita olah. Manakah dari 15 nama ini nanti yang bisa lulus untuk masuk ke prodi fisika gitu ya. Nah, ini contoh. Nah, sekarang lihat. Berarti kira-kira nih kalau kita lihat nomor pendaftar pertama, dia kan yang akan diterima kan berasal dari SMA dan jurusan IPA. Ini SMA dan IPA. Kira-kira yang pertama lulus atau enggak? Harusnya lulus ya. Kemudian yang kedua dari SMK jurusan akuntansi. Kira-kira lulus enggak? Harusnya enggak lulus. Karena apa? Syarat SMA dan IPA. Ini harus terpenuhi keduanya. Nah, sekarang untuk menentukan itu, kita akan gunakan fungsi di sini, fungsi if and. Fungsi if and itu yang seperti apa? Sama seperti fungsi yang lain yang sebelumnya kita pelajari. Selalu kalau di awal menggunakan rumus kita pakai tanda sama dengan ya. Berarti sama dengan kita buka if, kita ketik if, kemudian buka kurung, kemudian kita ketik n, if n gitu ya. Kemudian buka kurung lagi, di sini logical 1. Logical 1 itu apa? Berarti asal sekolah ini nanti ini harus sama dengan yang diminta apa? SMA kan? SMA. Kita pakai tanda petik karena dia huruf. Kemudian syarat yang kedua apa? Karena N kan ada 2. Syarat kedua di jurusan ini di kolom sel jurusan berarti dia harus sama dengan tanda petik dari IPA gitu ya. Kemudian kita tutup kurung. Kalau sudah, terus apa? Kita tutup kurung, kemudian keterangannya. Berarti lulus. Gitu ya. Selain itu, tidak lulus. Hanya ada 2 ya, lulus dan tidak lulus. Nah, sekarang kita coba. Benar apa enggak rumus ini ya? Kita enter. Nah, kita cek yang pertama ini lulus ya. Sekarang coba kita tarik ke bawah. Apakah hasilnya? Nah, kita cek di sini. SMK akuntansi, dia nggak memenuhi keduanya, maka dia tidak lulus. SMA IPA lulus. SMA tapi dari jurusan bahasa, maka dia tidak lulus. SMA dari IPS tidak lulus gitu ya. Sampai yang tidak lulus adalah SMA IPS tidak lulus, ini MA IPA, dia juga nggak lulus. Kemudian SMA bahasa, dia tidak lulus. SMK pariwisata, nah ini tidak lulus semua. Karena apa? Yang lulus adalah yang berasal dari SMA dan jurusan IPA. Nah, berarti di sini kita belajar logika juga ya. Logika berarti apa? If and. Jadi jika dia berasal dari sekolah SMA dan jurusan IPA dan berarti 2 ya, maka dia lulus gitu ya. Selain itu tidak lulus karena hanya ada 2. Berarti kita tulis saja syarat salah satu syaratnya, yang lainnya adalah pilihan selain yang disyaratkan itu tadi gitu ya. Oke, ini untuk if and. Selanjutnya, ini yang pertama ya, selanjutnya adalah kita akan beralih lagi. Nah, ini sudah Ibu siapkan juga. Ini penggabungan antara yang kemarin sudah kita pelajari, belajar teks gitu ya. Nah, sekarang dari data 15 mahasiswa ini ya, ini yang diketahui adalah keterangan NIM, kemudian nama,
kemudian ada nilai-nilainya. Gitu ya. Nah, sekarang yang akan kita pelajari hari ini adalah penggabungan, ya, bukan penggabungan sih. Dari apa yang sudah kita pelajari kemarin akan kita gunakan semua di sini ya. Nah, yang pertama sekarang gini. Biasanya NIM itu kan menggambarkan apa sih NIM? Ada tahun masuknya ya. Biasanya dua angka di awal itu menggambarkan tahun masuk, kemudian ada kode program studi, gitu ya. Kemudian ada nomor absen. Nah, itu. Biasanya NIM terdiri dari itu. Berarti dari NIM nanti kita bisa tahu kapan tahun masuknya, kemudian dia dari prodi apa. Gitu ya. Kemudian dari nilai ini nanti kita hitung skor total, kemudian kita tentukan nilai akhir. Dengan ketentuan skornya adalah ini. Dia nilainya A jika nilainya 85 sampai 100 dan seterusnya ke bawah ini ya. Nah, sekarang untuk yang pertama kita lihat tahun masuk. Di sini kalau kita lihat tahun masuknya kan 17, 16. Nah, ada dua angkatan. Nah, kita mau gunakan, Bu, sebenarnya kan bisa sih langsung diketik aja, Bu. Bisa. Cuman sekarang kita akan belajar menggunakan rumus dulu, gitu ya. Kita gunakan rumus. Yang pertama ini, kita gunakan sama dengan, sebentar. Oke, kita gunakan sama dengan, kemudian kita mau ambil, ini ya, dua angka di depan ini ya. Tahun masuknya 17, berarti tahun 2017 gitu ya. Nah, berarti kalau kita hanya ambil saja, dia nanti munculnya kan angka 17. Nah, sekarang kita mau buat angka itu menjadi angka 2017. Nah, jadi kita gunakan gini, if, kita gunakan fungsi if juga, buka kurung. Di sini 17 itu kan ada, kita mau ambil dua karakter dari sebelah kiri ya. If left, buka kurung, sel NIM, kemudian dua ya, B5,2 karena diambil dua karakter, itu sama dengan 17, maka dia 2017. Kemudian kita buka kurung lagi, tutup ini dulu, kemudian if lagi, if left, buka kurung, sorot selnya, kemudian titik koma 2. Itu dia 16, kan hanya ada 2 ya, 17 dengan 16, maka dia 2016. Kita tutup kurung, kita coba enter ya. Ternyata false. Kenapa false kira-kira? Ada yang tahu kenapa false? Oke, coba, ini angka. Coba tidak usah kita berikan. Oke, masih false. Oke. Sebentar. Coba, atau ini terbacanya bukan angka 17 ini, harusnya dia huruf. Ya, huruf. Kita coba kasih petik 2 ya. Berarti ini juga. Kita coba enter. Nah, berhasil. Oke, berarti berarti gini.
Tadi yang pertama false. Kenapa false? Ternyata karakter 17 di sini, 17 di sini di NIM itu terdeteknya sebagai huruf, bukan sebagai angka. Karena kalau biasanya kan kalau dia angka dia nggak perlu tanda petik. Ternyata ini tadi dia false, gagal. Berarti salah gitu ya. Ibu coba kasih tanda petik di sini ternyata dia berhasil. Oke, berarti karakter angka 17 dengan 2017 ini di sini sebagai huruf. Yang 16 juga. Nah, makanya di sini tertulisnya adalah 2017. Bukan hanya dua angka saja 17-nya, tapi 2017. Karena apa? Ini penggabungan antara fungsi if dengan fungsi yang teks kemarin kita pelajari. Itu ya. Ini untuk yang pertama. Nah, kemudian untuk prodi, di sini, kode prodi itu adalah dua karakter ketiga dan keempat. Ada dua karakter. Jadi 62, 61, 62 ini ya. Ini adalah kode prodi. Nah, kode ini melambangkan kalau dia kodenya 61 berarti dia dari prodi fisika. Misal ya, kalau dia bukan 61 berarti dia non fisika. Itu aja yang membedakan. Jadi ini hanya ada dua ya. Ada dua tipe, 61 dan 62. Gimana caranya? Oke, berarti sama, ini penggabungan juga. Kita coba ya, sama dengan kita pakai fungsi if juga. If, buka kurung. Kita mau ngambil apa? Di tengah kan? Kalau di tengah ini kan berarti kita pakai fungsi middle ya. Buka kurung middle. Selnya, titik koma, kemudian karakter ketiga ya. Karakter ketiga sebanyak 2 karakter. Ini sama dengan 62 gitu ya, titik koma, maka dia adalah 61 dulu. 61 yang pertama ya, 61 maka dia fisika. Kemudian kita titik koma lagi, if itu ya, buka kurung, mid, sama ya 2 kali. Kemudian kita sorot selnya di sini. Oke, sebentar, ini salah peletakannya. Oke, B5, kemudian titik koma, karakter ketiga sebanyak 2 karakter, itu sama dengan 62, maka titik koma, dia non-fisika. Oke. Kita coba enter ya. Oke, ada yang salah formulanya katanya. Kita lihat. Di sini, coba, oh ini udah. Oke. Berarti kita lihat non-fisika. Yang non-fisika ada kode 62, 621, 2, 3. Selain itu 61 semua ya. Oke, berarti ada 3 prodi yang dia non-fisika. Nah, kalau kita lihat, nah, logikanya gini. Sekarang kita mau melihat kode 6261 ini kan. Berarti kita akan ambil itu karakter ketiga dan keempat. Berarti kita pakai middle karena kode ini ada di tengah. Kemudian kalau dia 62 maka dia non-fisika. Kalau dia 61 maka dia fisika. Makanya kita tuangkan dalam rumus, ini hasilnya seperti ini. Jika mid B5 3,261, kalau ininya 61, maka dia dari fisika gitu kan. Jika dia ini 62, maka dia non-fisika. Kita enter berarti betul rumus kita hasilnya benar gitu ya. Oke, ini yang berikutnya adalah nih kita mau lihat skor total. Nah, skor total ini gimana skor total? Ini kan sudah ada penilaiannya ya.
tugas, UTS, dan UAS. Masing-masing 20%, 30%, dan 50%. Kalau kita jumlahkan ini 100% kan ya? Oke, berarti nanti pemerolehan nilai adalah dari sini. Caranya gimana menghitung? Oke, berarti untuk tugas, kalau dia 80, berarti nanti 20% dikali 80, ditambah gitu ya. 30% dikali 90, ditambah 50% dikali 85. Nah, ini agar berlaku untuk kesemuanya, kita jadikan rumus juga. Yang pertama sama dengan, berarti kolom yang ini adalah tugas ya. Tugas dikali 20%. Kita ketik 20%. Kemudian tambah mana lagi? Kolom ini, TS, berapa? 30% dikali. Tanda kali adalah tanda bintang. Kalau di keyboard itu angka 8 plus shift ya, ditekannya. Dikali 30%. Kemudian ditambahkan lagi UAS dikali 50% gitu ya. Oke, sekarang kita enter. Oke, berarti nilainya adalah 85,5. Kita tarik ke bawah. Nah, ini adalah skor total mereka. Oke, 20%, 30%, 50%. Oke ya, benar ya, H5, G5, F5. Kalau kita klik, ini kan berubah H6, G6, F6. Oke. Berarti ini adalah nilai mereka. Nah, sekarang akan ditentukan apa? Ditentukannya adalah nilai akhir. Nilai akhir ini adalah huruf mutu. Huruf mutunya nanti indikator, bukan indikator. Syaratnya adalah ini. Dia nilainya A kalau nilainya 85 sampai 100. Kemudian nilainya B+ kalau 75 sampai 84 gitu ya. Nah, sekarang gini. Berarti kita harus menafsirkan ini. Kalau kita lihat satu-satu gini kan, kita masukin kan manual. Nah, sekarang kita harus pakai rumus. Pakai rumusnya gimana? Oh, berarti nanti untuk nilai 85 ke atas, berarti mulai dari 85, 86, 87 itu kan nilainya A, gitu kan ya. Kemudian untuk 75 ke atas, 75, 76, 77, itu nilainya B+, dan seterusnya gitu ya, B+. Berarti sekarang kita akan buat rumusnya. Kita coba ya. Ini fungsi if lagi yang kita pakai. Sama dengan if jika skor total ini katanya lebih dari gitu ya. Lebih dari di sini syaratnya tadi apa? 85 ke atas. Kalau 85 kan berarti masuk juga gitu ya. Berarti sama dengan 85, berarti lebih dari sama dengan 85. Oke, titik koma, maka dia nilainya adalah A, gitu ya. Kemudian titik koma lagi, if lagi, if dapat B kalau apa? If skor total ini nilainya 75 ya, B ya, 75 ke atas. Berarti 75 dia juga dapat B kan? B+ maksudnya. Lebih dari atau sama dengan, tandanya lebih dari dan sama dengan 75 titik koma, maka dia nilainya B+. Tutup kurung. Kemudian titik koma lagi, if, buka kurung lagi ya, if-nya berkali-kali, sebanyak apa if-nya? Huruf besar semua aja. If, buka kurung, I5 ya. I5 nilainya lebih dari atau sama dengan berapa? 70 ya. 70, maka nilainya B gitu ya. Titik koma, maka nilainya B. Oke, tanda petik lagi. If lagi, nah ini banyak ya syaratnya karena akan sekaligus kita pakai. If I5 lebih dari atau sama dengan 65, maka nilainya titik koma, nilainya adalah C+ ya. 65 sampai 69, oke, C+. Kemudian titik koma lagi, if, buka kurung,
Oh, ini kurang tanda petik ya. Oke, belum selesai. If I5 tadi ya, lebih dari sama dengan berapa? Yang C 60 sampai 64. Berarti lebih dari 60, maka dapat dia C nilainya. Titik koma if lagi, I5 lagi ya. I5 lebih dari sama dengan 55, maka dia nilainya D. Nah, selain itu, dia nilainya E. Nah, syarat terakhir itu nggak perlu kita ketik. Karena apa? Itu kan sudah yang terakhir sisanya. Berarti kalau dia nilainya nggak A, B, C, atau D, berarti nilainya adalah E. Berarti syarat yang terakhir kita nggak perlu if lagi, tapi cukup tambahkan pilihan lain selain itu. Ini di sini kan D. Selain itu, kita ketik E. Nah, kemudian perhatikan, ini kan ada berapa kali buka kurung ya, warnanya kan beda-beda kurungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kita harus 7 kali menutup kurung. Nanti warna kurungnya akan berubah. Kita lihat ya. 1 merah, 2 hijau, 3 merah hati kayaknya. Ini ungu, ini hijau lagi, ini hitam. Nah, kalau sudah sampai yang di hitam, kita coba enter. Nah, kita lihat hasilnya. Apakah berfungsi semua untuk yang ke bawah? Oke. Ternyata kita cek dulu nih, berhasil nggak? 85,5 dapat A, benar nggak? 85,5, oke di sini berarti dapat A. 76,5. 76,5 berarti jatuhnya ada di sini, dapatnya B+. 85,5 dapatnya A. Oke, berarti rumus yang kita ketikkan tadi ini sudah benar karena dia berlaku untuk semua. Itu ya. Nah, ini adalah fungsi if yang biasa atau bisa kita pakai. Ini seringnya juga Ibu pakai ini untuk menghitung nilai. Ya, oke, baik untuk hari ini Ibu rasa Ibu cukupkan. Silakan nanti kalian buat yang pertama ini, yang kedua berarti dibuat dalam 2 sheet ya. Sheet pertama tentang syarat masuk prodi fisika, ini fungsi if n, kemudian ini adalah penggabungan dari beberapa gitu ya. Nanti silahkan kalian coba, tapi menggunakan rumus ya. Menggunakan rumus. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.